Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Nah, puji akan nama Tuhan, kita bisa jumpa lagi satu dengan yang lain di tempat ini dalam kasih, dalam anugerah Tuhan. Dan tentu dalam pertemuan kita hari ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan masih setia menolong kita semua. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini saya akan ajak kita buka firman Allah yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 14. Kita akan baca mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi kebenaran firman Allah. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja, hingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cerita ini atau kisah ini menjadi satu kisah yang tentu bukan kisah baru di mana kita semua mendengarkannya. Kisah tentang bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menjadi sebuah benar kita paham dengan baik bagaimana Alkitab mencatat itu keadaan orang Mesir, keadaan orang Israel, keadaan ketika mereka ada di Mesir, bagaimana bangsa Israel dijajah, bangsa Israel ditindas, dan firman Allah sebenarnya mengatakan bahwa seruan orang Israel itu didengar oleh Tuhan. Namun menarik di dalam ayat-ayat yang kita baca bersama ketika bangsa Israel ini Tuhan telah tuntun mereka keluar dari tanah Mesir yang kita kenal tanah Mesir sebagai tanah perbudakan, tanah penjajahan, tanah bangsa Israel di mana mereka diperbudak dengan luar biasa, mereka dipekerja kasar. Ibarat bangsa Indonesia pernah mengalami apa yang dikenal dengan penjajahan, dan bangsa Israel ini sendiri pun sudah mengalami bagaimana tekanan yang luar biasa dari orang-orang Mesir. Tetapi sebuah keanehan muncul ketika mereka ada dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, dan di tengah jalan firman Allah katakan bahwa di kiri kanan ada pegunungan, di depan ada laut, di belakang kemudian oleh Tuhan mengeraskan hati bangsa Mesir sehingga mereka mengejar bangsa Israel, dan kemudian oleh bangsa Israel mereka sudah tidak punya ada jalan, lalu kemudian mereka mengatakan kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Dan membawa kami ada di padang ini supaya kami mati di sini. Bukankah kami sudah katakan bahwa jangan ganggu kami? Nah, saudara bayangkan penderitaan orang Israel saat mereka dalam perbudakan di tanah Mesir, mereka sudah alami. Mereka sudah rasakan penderitaan itu tidak biasa. Kenyamanan mereka betul-betul terikat.
Tapi sebuah keanehan ketika mereka ada pada situasi terpuruk, mereka kemudian mengatakan, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Sudah kami juga katakan bahwa jangan ganggu kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita manusia demikian. Ada istilah bicara waktu kenyang lain, bicara waktu lapar lain. Di tanah Mesir mereka berseru-seru supaya mereka bisa ditolong Tuhan. Sekarang ketika mereka terjebak dalam situasi yang sulit, mereka justru mengingat Mesir dengan keindahannya. Bahkan pernyataan mereka, jangan ganggu kami, biar kami diperbudak oleh orang Mesir. Dan berbeda, situasi ini berbeda, dan saya mau beritahu buat kita semua, kadang-kala dalam mengiring Tuhan, kadang kita hampir mirip-mirip orang Israel. Waktu dalam kesulitan Tuhan sudah tolong kita, dan kemudian kita imani Tuhan yang saya sembah pasti Tuhan tolong. Dan bangsa Israel sama, ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya orang Israel jangan keluar dari tanah Mesir. Lalu kemudian Tuhan buat pertolongannya yang hebat, buat mujizat yang hebat. Dan mereka sendiri menyaksikan bagaimana mujizat demi mujizat sama dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Berapa banyak kali di antara kita yang sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita kadang ada situasi tertentu di mana kita justru ingat. Bukannya pertolongan Tuhan yang kita ingat, tapi justru yang kita ingat adalah sebuah kesenangan semu. Dan bahkan berbalik melawan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan setia menolongmu. Tuhan setia menolongmu. Langkah ketika kita memulai, Tuhan akan menolong kita mengiringi perjalanan hidup ini. Tuhan tidak pernah berhenti ketika kita mulai melangkah. Tuhan tidak akan stop menolong kita ketika kita sudah mulai berjalan melangkah dengan melibatkan Tuhan. Saya mengingatkan kembali bahwa di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita percaya kepada Tuhan, dan oleh keyakinan, oleh kepercayaan kita melangkah mengikut Tuhan, saya mau mengatakan bahwa jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan selalu berjalan bersama dengan saya dan saudara. Bangsa Israel ketika mereka dari tanah Mesir, Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin mereka, Tuhan tuntun mereka. Dan pertolongan Tuhan bukan menjadi sebuah pertolongan yang biasa. Pertolongan yang di luar dari apa yang mungkin mereka pikirkan. Tuhan menolong mereka dengan hebat. Di dalam ayat yang ke-14 ada sebuah kalimat menarik. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan apa saudara? Diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kenapa Tuhan memerintahkan, meminta bangsa Israel? Don't diam saja. Dan Musa menyampaikan itu karena Musa yakin sungguh bahwa pertolongan demi pertolongan telah Tuhan buktikan kepada bangsa ini. Dan apa yang kemudian disampaikan bahwa mereka layak patut diam saja. Karena mereka sudah mulai mengikuti sejak awal. Bagaimana mereka sudah menikmati pertolongan Tuhan, bagaimana mereka sudah menikmati mujizat Allah. Dan mereka sekarang sudah berjalan dengan mengikuti pertolongan demi pertolongan Tuhan. Sekarang di tengah keadaan yang sulit sudah tidak ada jalan keluar. Dikatakan sekarang kalian diam saja dulu. Apa yang kemudian kita harus artikan? Kenapa mereka diminta
diam. Yang pertama, karena bangsa Israel ini mereka tidak punya kuasa. Hal yang sama, kenapa saya dan saudara diam ketika kita ada pada situasi di mana kita sudah ada pada jalan buntu? Yang pertama, karena memang kita tidak punya kuasa. Bangsa Israel dikatakan bangsa ini cukup keras. Dan sekalipun mereka keras, mereka adalah bangsa yang saya katakan bangsa yang sangat pintar. Tapi mereka dituntut diam. Karena entah mereka itu berkuasa, entah mereka ini pintar, entah mereka ini kuat, entah mereka ini banyak, tapi mereka diminta diam karena mereka tidak punya kuasa. Jadi saya dan saudara sama, Tuhan setiap menolong, tapi ada pada situasi tertentu di mana kita diminta diam. Karena memang kita ini tidak punya kuasa. Kita tidak punya kuasa. Dan karena kita tidak punya kuasa, kita dituntut diam. Diam supaya melihat pertolongan Tuhan. Diam supaya melihat perbuatan Tuhan. Diam supaya kita melihat keajaiban Tuhan. Diam supaya kita menyadari sungguh bahwa benar kita ini bukan siapa-siapa. Hari ini mungkin kita bisa kuat. Hari ini mungkin kelihatan kita ini luar biasa. Hari ini mungkin kelihatannya kita ini adalah orang yang hebat. Tetapi sekali lagi kita diminta diam. Karena pada waktu tertentu dalam kehidupan ini, ternyata kita menjadi orang yang tidak bisa berdaya. Kita diminta hari ini untuk apa saudara? Diam. Saat dimana engkau menghadapi hari-hari yang sulit, sekali lagi mari kita diam. Diam supaya apa? Melihat pertolongan Tuhan. Hal yang kedua, kenapa diminta diam? Karena di saat kita diam, kita sudah serahkan semua hal kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, maka jangan pernah kita mau tarik lagi apa yang kita sudah serahkan kepada Tuhan. Kecenderungan manusia, waktu kita sudah serahkan semua hal kepada Tuhan, kita masih intervensi Tuhan. Kadang-kala kita masih campur tangan Tuhan. Seakan-akan kita tidak percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Seakan-akan kita ragu dengan Tuhan yang mampu melakukan segala hal. Dan kadang-kala kita masih intervensi, kita sudah serahkan kepada Tuhan, tapi kita masih intervensi Tuhan. Saudara, hal ini penting buat saya dan saudara. Waktu kita sudah serahkan semua hal kepada Tuhan, jangan pernah intervensi Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja dengan cara Tuhan. Karena Tuhan punya 1001 cara menolong saya dan saudara. Bangsa Israel mereka ingat kembali apa yang dulu, apa yang ada di belakang. Dan perhatikan ketika mereka serahkan kepada Tuhan. Musa mewakili bangsa Israel dan menyerahkan kesulitan ini, menyerahkan situasi ini. Dan bagi bangsa Israel, hal yang tentu tidak ada dalam pikiran mereka. Bahwa yang di depan ada lautan, ibarat hari ini ketum berdiri di depan pantai, lalu melihat ke laha. Dalam pemikiran kita, dalam situasi di belakang ada musuh, di kiri kanan ada musuh. Satu-satunya cara terbaik untuk kita luput dari ancaman musuh adalah menyeberang. Menyeberang, apakah kita harus berenang? Tentu banyak yang mengatakan, katong ini sing ahli berenang sampai bisa diseberang. Cara bagaimana bisa kita luput? Tidak ada. Bagi bangsa Israel, mereka tidak ada punya cara lain. Karenanya mereka mengatakan, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Sehingga Musa bawa kami ada di padang supaya kami bisa mati di sini. Karena mereka tahu tidak ada jalan keluar. Tapi sekali lagi di saat tidak ada jalan keluar,
tidak ada dalam benak bangsa Israel. Tidak mungkin, karena pasukan Firaun sudah ada di belakang dan tidak ada cara lain untuk mereka luput. Tidak ada. Tapi di saat mereka sudah tidak punya cara, Tuhan masih membuka satu cara, yaitu bahwa yang di depan yang tidak mungkin, lautan itu tidak mungkin diseberangi. Bangsa Israel dengan banyak orang, mungkin ada bayi di sana, ada anak-anak kecil, ada orang-orang tua, tidaklah mungkin. Bagi Tuhan selalu ada kata mungkin. Bukankah lautan itu terbelah menjadi dua? Dari yang tidak mungkin, dari yang tidak dipikirkan, Tuhan bisa buka jalan. Saat kita sudah serahkan semua hal kepada Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah intervensi. Jangan pernah campur tangan. Biarkan Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Karena Tuhan lebih hebat bekerja. Saudara coba bayangkan, saudara tempatkan situasi saudara atau situasi orang Israel di dalam kehidupan. Firaun dengan pasukannya sedang mengejar dan mereka sudah semakin dekat. Bangsa Israel, mereka tidak punya jalan keluar lagi. Mereka berbalik melawan pasukan Firaun, tidaklah mungkin. Mereka bukan terdiri dari orang dewasa saja, tapi dengan anak-anak kecil. Ada dengan perempuan, tidak mungkin. Dan tentu ini menjadi sesuatu yang berat bagi bangsa Israel. Dan ini sesuatu yang tidak mudah bagi bangsa Israel. Tapi sekali lagi, saya mengatakan buat kita semua, apa yang sudah diserahkan kepada Tuhan, percayakan Tuhan akan bekerja dengan cara Tuhan. Percayakan Tuhan. Hari-hari ini kalau saudara merasa ada sesuatu yang menurut saudara, wah ini sulit buat saya. Sekali lagi benar, kenapa ada kata rasa sulit buat saya dan saudara? Karena memang kita tidak berkuasa. Kata tidak berkuasa terbatas adanya dalam hidup saya dan saudara. Terbatas. Dan karena kita terbatas, kita serahkan semua hal kepada Tuhan. Dan setelah kita serahkan semua hal kepada Tuhan, jangan ambil apa yang sudah kita serahkan kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan tidak pernah salah bertindak menolong saya dan saudara. Hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan buat kita semua, Tuhan setia menolongmu, Tuhan setia menolong saya dan saudara. Yang pertama, kita diminta agar supaya diam karena kita tidak punya kuasa. Yang kedua, kita sudah serahkan semua kepada Tuhan karenanya kita diminta untuk diam. Dan yang ketiga, kenapa kita diminta diam? Karena Tuhan itu menolong dengan pertolongan tepat pada waktunya. Sekali lagi, pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Kadangkala kita ini tidak suka menunggu. Kita ini tidak suka menunggu. Dan ada kecenderungan kita ini mau semua instan. Contoh kita sakit, kita mau langsung sembuh. Kita hari ini dalam kesulitan dan kita berdoa dan kita rindu supaya doa kita itu langsung dijawab hari ini. Kadang-kala kita dalam kekurangan dan kita minta kekurangan kita itu dicukupkan Tuhan tepat hari ini juga. Kadang-kala dalam keadaan kita yang lemah kita minta agar supaya kita langsung menjadi kuat hari ini. Semua keinginan kita seakan-akan menjadi instan. Masa depan kita yang kita doakan, kita rindu langsung tercapai. Kita rindu semua hal menjadi serba instan. Kita tidak suka menunggu. Tetapi bukankah kita percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan adalah sebuah proses. Dan kalau proses berarti butuh kesabaran saya, butuh kesabaran saudara. Kalau kita tidak mau masuk dalam sesuatu yang namanya proses,
kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang harap gampang. Dan kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang harap gampang, kita tidak akan bisa bertahan. Karena di saat-saat tertentu ujian itu datang, kita akan menjadi lemah dan tidak berdaya. Tapi kalau kita ini sudah tahan banting, kalau kita ini sudah tahan uji, maka ujian yang lain yang datang, beban yang lain yang datang buat saya dan saudara, kita tidak akan kaget lagi karena kita pribadi-pribadi yang sudah tahan uji. Dan orang-orang yang tahan uji adalah orang-orang yang semakin hari semakin berkualitas. Orang-orang yang tahan uji semakin orang-orang yang bermutu. Orang-orang yang tahan uji adalah orang-orang yang semakin hari semakin bernilai. Berbeda dengan orang-orang yang harap gampang. Contoh saja kalau saudara yang ada dalam bangku pendidikan dan harap gampang. Biasanya orang yang harap gampang itu identik sama dengan orang yang suka nyontek. Orang lain belajar mati-matian, yang lain senang saja. Menunggu waktunya dia mendapatkan jawaban dari teman yang lain. Harap gampang. Dan orang yang harap gampang akan sulit di kemudian hari. Jadi dalam hidup ini tidak ada istilah harap gampang. Ada istilah terima bersih. Saya mau katakan tidak ada. Orang yang ingin bernilai, berkualitas, bermutu, butuh proses dan itu kerja keras. Nah, mengiring Tuhan sama. Kita butuh kerja keras, karenanya kita harus tinggalkan segala kesenangan kita. Dalam mengiring Tuhan kita tinggalkan segala kelemahan berdosa kita. Dalam mengiring Tuhan kita harus tinggalkan segala kenyamanan kita, rasa enak hidup ini kita tinggalkan. Dan mempertaruhkan segala hal hanya untuk bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya dalam mengiring Tuhan kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Kalau anak-anak Tuhan berkualitas, tentu Tuhan akan menolong kita. Dan firman Allah jelas, kalau saudara baca dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Hanya orang yang berkualitas mengatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Orang yang tidak berkualitas mereka akan mengatakan tidak baik kalau menanti pertolongan Tuhan. Tapi orang yang berkualitas, mereka mengatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Kalau saudara mau berkualitas, saudara harus katakan kepada dirimu, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kalau saudara ingin berkualitas dalam hidup pengiring Tuhan, jalani seluruh prosesmu. Karena Tuhan menghargai setiap proses hidup. Dan dalam setiap proses hidup Tuhan ikut campur tangan. Allah turut bekerja di sana. Kenapa kita lewati proses? Karena Allah akan berjalan bersama dan setiap langkah, setiap proses ada pertolongan Tuhan di sana. Karenanya layak kalau hari ini kita mengatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terbuka mata ini bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 dikatakan begini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Perhatikan kata mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita mendapat pertolongan pada waktunya. Artinya bahwa bukan semata-mata keinginan kita, tetapi semata-mata pertolongan Tuhan dinyatakan berdasarkan waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu kita banyak salah, tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau waktu Tuhan waktu yang terbaik, jangan saudara berkecil hati. Saudara mungkin melihat kiri dan kanan, orang itu sudah sukses, orang itu sudah berhasil. Beta belum, saya mau katakan waktu Tuhan waktu yang terbaik. Jangan saudara membuat perbandingan hidupmu dengan orang lain. Lakukan yang saudara bisa lakukan.
karena Tuhan menolong orang lain. Mungkin orang yang sudah sukses karena mereka ini sudah siap. Saya, saudara, mungkin kita belum sukses karena kita belum siap. Tapi Tuhan pasti akan menolong bagi orang yang sudah siap. Jangan sampai mungkin dalam penilaian Tuhan ini kata mungkin ya, dalam pengamatan Tuhan mungkin Tuhan menunda kesuksesan kita, karena jangan sampai kalau kita hari ini sukses kita jadi sombong. Dan kalau kita jadi sombong kita bisa gagal semua hal. Tuhan masih izinkan kita melewati proses demi proses supaya kita menjadi pribadi yang siap dulu, barulah hasilnya kita raih. Kalau kemudian kita belum sukses, kita belum berhasil, saya mau katakan waktu Tuhan waktu yang terbaik. Karenanya kita diselamatkan dalam waktu Tuhan. Saudara, ada hari ini dalam waktu Tuhan. Kita bisa angkat tangan memuji Tuhan dalam waktu Tuhan. Dan hari ini adalah hari terbaik bagi kita semua untuk datang dan menghampiri Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini.